satu besok ki ora dua-duanya. Nek video jebol ya marake ngentek kuota ya. Nek video Lah kan udah iki selesai dine sangu to. Ora sadar. Wis Lah ketoke jenguk iuran ya Kak ya. barengan oleh sangu. Iki oleh sangu meneh ora to? Wis entek Kak. Bupati kok njaluk sangu, bupati ku nyangoni. Lah ketoke iki ora wingi kan naik rekening karo gopo ngono lho kan berharap-harap cemas e. Jebulane ra sida mau. Jebulane kan ada dicairke pas hari Makane kae kok wis. Kak. Kok oke. Nek sing gelombang siji uang pulsanya malah masih utuh Kak. Baru mau dicairke toh. Aku re ngomong apa jenenge? Sapa ya sing ngomong muni burung ngono kuwi. Bejane gelombang siji. Ya Kak, yuk kita mulai ya. Wis ono berapa ini? Sudah ada 10 orangan atau 9 ini. Nanti yang lain biar nyusul. Siap. Ayo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Kak di tatap maya kita yang kesekian kali. Sebelum yang terakhir itu ya karena masih ada 6 kali tatap maya dengan hari ini. Masih semangat ya Kak ya? Semangat Kak? Oke, semangat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dulu dengan berdoa. Monggo salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin berdoa. Monggo Pak Lukman. Bupati, ayo Bupati. Monggo Bu Bupati. Aduh. Oke, untuk pembelajaran pada malam hari ini sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih. Monggo, Kakak Fasil. Terima kasih Kak Rani yang telah memimpin berdoa pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu refleksi aksi nyata yang telah kita laksanakan kemarin. Kemudian akan saya bacakan terlebih dahulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu selalu menyalakan kamera saat pembelajaran, kemudian mematikan mikrofon jika ada salah satu yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama yaitu memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik aksi nyata dan melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Kemudian untuk agendanya nanti kita ada 3. Yang pertama melakukan berbagi pengalaman pembuatan aksi nyata dan refleksi secara bergantian. Nanti ini kita buat di board ya Kak. Kemudian yang kedua nanti juga ada di Figma, itu tentang peran guru dan siswa dalam kemarin kakak-kakak membuat aksi nyata. Kemudian yang kedua mengasosiasi apa yang sudah didapat dalam program PKG PJOK ke dalam nyata. Yang ketiga, memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang dialami saat melakukan aksi nyata. Kemudian sebentar Kak. Kemudian agendanya di sini untuk pembukaan itu 5 menit, ada pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian nanti 30 menit itu berbagi cerita pembuatan aksi nyata serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Nanti akan saya bagi menjadi 2 breakout saja ya Kak, biar lebih mudah. Kemudian
Yang kedua, nanti menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Padlet. Nanti kita pakai Figma ya Kak, ini tidak di Padlet. Kemudian aktivitas kedua nanti menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan aksi nyata. Kemudian nanti selanjutnya sharing dan diskusi. Selanjutnya yang terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Sesi yang kita tunggu-tunggu ya Kak, foto bersama. Oke, kita lanjutkan. Di sini nanti saya akan menanyakan bagaimana praktik aksi nyata yang kakak-kakak terapkan, apakah sudah berpusat kepada peserta didik. Di sini ada 2 gambaran Kak sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Coba kakak-kakak bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kakak-kakak atau di kelas kita ketika pembelajaran. Apakah yang gambar pertama ini ya Kak ya, yang ada orang sedang menyuarakan peluit di sini, gambar pertama. Nah ini, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Monggo kakak-kakak salah satu bisa menyampaikan. Kak Lukman mungkin? Monggo Kak Lukman, apakah yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah atau suara guru saat pembelajaran Kak Lukman? Monggo Kak Lukman. Terima kasih waktunya. Kalau Oke. yang akhir-akhir ini saya lakukan karena kondisi saya juga belum benar bekerja, jadi saya lebih banyak menggunakan Android. Terus saya di kelas itu sudah berikan beberapa anak menggunakan apa terus mungkin kalau anak-anak itu yang masih Suaranya hilang-hilang Kak Lukman. cuma untuk pengondisian anak-anak yang kelas 1 itu loh Kak. Oke. Itu agak susah ya Kak Lukman. Iya agak susah. Kelas 1, 2 itu masih banyak ngomongnya Kak. Apalagi di tempat saya kan kemarin kan ada beberapa anak yang kayak lebih mengarah ke ABK. Jadi kalau olahraga itu malah main sendiri, tidak fokus buat ikut teman-temannya yang lainnya ketika praktek pembelajaran. Yang saya takutkan itu kejadian itu kemarin kan ada Kak yang kelas 5 itu anaknya juga banyak gerak. Jadi ketika saya menerapkan apa yang apa kemarin itu yang SEM. Nah, iya SEM itu SEM itu saya terapkan buat yang perempuan, yang laki-laki itu main sendiri. Jadi anak yang bandel tadi itu malah terjatuh. Niatnya mau bercanda sama temannya tapi malah jatuh, tangannya patah Kak. Itu kemarin orang tuanya telepon saya jadi ada miskomunikasi itu. Iya. Untuk penerapan di sekolah yang saya lakukan lebih banyak menggunakan aba-aba karena kondisi saya kemarin juga kurang. Kalau banyak bicara saya belum mampu. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lukman. Berarti untuk di kelasnya Kak Lukman, kalau di kelas 1 SD gitu ya Kak Lukman itu masih banyak yang komando gitu ya Kak ya, karena kondisi peserta didik kalau disuruh banyak yang bergerak agak susah gitu ya Kak Lukman ya. Kemudian yang lainnya monggo mungkin Kak Tri, kalau di tempatnya Kak Tri Rahayu, pripun Kak Tri? Halo. Halo Kak Tri. Ya. Waalaikumsalam. Tak buka kamera ya. Iya, kamera Kak Tri. Ini berdua. Oh iya. Ya, terima kasih Kak Tri. Pak Kusuma. Di tempat saya alhamdulillah karena kelas tinggi, kelas 4 ya anak-anak bisa terkondisi. Ya, dan saya tidak banyak ngomong, anak cuma dikasih isyarat aja. Ya ngomongnya tidak begitu banyak dan saya nggak suka pakai peluit juga. Saya ngomong aja, saya seru jadi nggak pakai peluit Kak. Instruksi sudah pesertanya berjalan gitu ya Kak ya. Tapi kemarin memang sengaja ambil yang kelas
besar. Atas, Kelas 1 mungkin memang di mana-mana sama aja seperti punya Kak Lukman. Anak-anak nggak bisa kalau kita tidak pakai komando. Itu aja, Kak. Terima kasih Kak Tri. Ya. Waalaikumsalam. Jadi gitu ya Kak. Jadi untuk sebenarnya Kak Lukman maupun Kak Tri dan teman-teman yang lain, saya percaya bahwasanya sudah menerapkan yang kita pelajari kemarin, bahwasanya memang komando itu agak dikurangi gitu ya Kak sekarang, apalagi kita sudah mengenal pembelajaran yang baru kemarin, pasti model komando itu sudah berkurang. Kemudian kecuali di kelas bawah gitu ya Kak, karena kalau tidak model komando memang peserta didiknya masih susah, jadi lumrah kalau masih menggunakan komando. Tapi saya percaya kalau di kelas atas, kalau diinstruksikan seperti Kak Lukman tadi desain, pasti sudah bisa jalan. Akan tetapi tadi ketika semuanya itu tidak berperan, kita ngawasinya double gitu ya Kak Lukman. Ada yang ke siswa putri, yang SEM, kemudian yang satu yang peserta didik putra yang tidak ikut SEM. Nah itu jadi koreksi kita bersama juga Kak, bahwasanya memang dengan anak sebanyak itu kita memang harus bagaimana caranya mengkondisikan kelas gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya nanti. Nah ini aktivitas 1, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan. Nah di sini mari kita melakukan refleksi ya Kak ya. Berbagi cerita tentang kemarin saat kakak-kakak melaksanakan pembuatan aksi nyata. Nah ini ada 2 di sini Kak, nanti yang pertama itu kita menuliskan di Figma dan yang kedua nanti kita di board. Nah kita ke board dulu ya Kak, nanti akan saya bagi menjadi 2 board. Nah itu nanti di board silakan kakak-kakak saling bercerita. Nah nanti silakan dibagi, kakak-kakak dibagi menjadi, kan ada 15 ada 14 dibagi 2 berarti nanti 77, dan nanti diurutkan saja nomor 1 sampai nomor 7, kemudian nanti nomor 1 misalkan Kak Lukman, nomor 2 Kak Rani. Nah itu nanti Kak Lukman bercerita, Kak Rani menanggapi dari ceritanya Kak Lukman. Kemudian nanti Kak Rani bercerita, yang nomor 3 menanggapi, misalkan Kak Tri menanggapi ceritanya dari Kak Rani. Nanti ditentukan sendiri urutannya nomor 1 sampai nomor 7 untuk menanggapi cerita dari kakak-kakak. Yang lainnya nanti menyimak sambil mempersiapkan ceritanya masing-masing. Jadi yang diceritakan di sini itu nanti bagaimana pengambilan video aksi nyata kemarin, kemudian proses pembuatannya seperti apa, kemudian peserta didiknya ketika pembelajaran dengan model yang kakak-kakak gunakan, apakah lebih aktif atau seperti apa, nanti silakan diceritakan di board kakak-kakak gitu ya Kak ya. Saya bagi dulu untuk boardnya. Sudah paham Kak di sini tugasnya? Halo Kak, apakah tugasnya sudah paham? Sambil channel aja Kak, nanti coba. Oke ya, intinya nanti kakak-kakak saling bercerita di board, pokoknya semuanya harus bercerita. Kemudian untuk waktu ceritanya nanti 5-7 menit tentang pembuatan aksi nyata kemarin, gitu ya Kak ya? Ya. Oke, Kak Lukman paham Kak Lukman? Ya, siap. Ya, yang lainnya Kak Mutohar? Kak Andi? Cool. Belum mulai Kak, 5 menit lagi. Oke, saya sambil bagi ke board ya Kak ya. Sambil dulang cucu. Oke Bu. Tuh, siapa guys? Ali? Oh ternyata breakout-nya 3, berarti nanti kakak-kakak dibagi
dibagi ya Kak ya. 3 breakout nanti Kak. Sebentar ya Kak. Oke, ini breakout-nya ada 3, nanti pokoknya di setiap breakout ditentukan sendiri urutannya 1, 2, 3, misalkan nanti salah satu bercerita, yang lainnya menanggapi gitu ya Kak. Silakan waktunya nanti ditentukan sendiri, itu ya Kak ya. Nanti terus kembali ke room habis itu Kak. Oke, silakan masuk ke room Kak. Banyak yang belum datang ini Kak Hakim. Kak Metal belum masuk ya? Ya, silakan masuk ke roomnya masing-masing Kak. Kalau tidak terundang berarti di sini, kalau yang terundang silakan pindah ke room sebelah. Oke. Ini harus ditulis atau cuma diceritakan ini? Oh, diceritakan saja Kak Andi. Diceritakan satu-satu, urut bergiliran. Monggo, bisa 2 JP. Kira cerita piye? Ditulis kok, tulis ke bos? Tidak ditulis Kak, langsung cerita aja kemarin pas pengambilan cerita. video aksi nyata seperti apa. Oke, monggo siapa dulu yang mau bercerita? Berarti cerita gedabrus ki. Ya, cerita gedabrus nanti siapa yang mau menanggapi. Oke. Yang lainnya monggo silakan. Aku tak nomor loro wae kedengan gone. Nah, ini di sini semua nomor ini. loro apa nomor loro ki? Ya kan cerita aku carry barmu kok malah. Aku carry ya. Nonton nyanyi sikit, lagi nyanyi lho caranya tak melu nyanyi sikit. Kak Andi dulu. Nyanyi dari Saraya. Ya, manut. Wis lekas kok. Di sini banyak sekali akhirnya, Kak. Wis gak cerita wae lah tapi gabus lah ini. Yo, monggo silakan cerita, Kak. Anissa cerita sa? Wah, menang Mbak Anissa. Aku urung krungu suarane nganu iki, soulmate-ku urung krungu nanti ya. Senadyan mung swaramu adem ke ati ngono ya, Mas. Heeh, sing biasane duet karo aku nanti ya nang kae Masjid Musafir. Wis. Baru muncul malah. Iki gandeng arep kick off. Langsung wae ya. Yo. Ya Kak, cerita Mas, aku tak ngrungokke cerita engko gak tak tanggepi. Tenan. Sak cerit ning nyoto. Oke. Aku ya gedabrus wae lah aku tak critake. Apa ya? Nek ditakoni ngene iki dadi pusing aku. Oke, langsung saja saya duluan nggih. Oke, siap. Untuk refleksi atau pengambilan video yang saya lakukan itu saya lakukan tadi, bukan kemarin-kemarin. Assalamualaikum. Ono apa meneh iki? Alhamdulillah. Sehat, Mbah. Aku namu ya, Bos. Maaf ya. Tak pateni sik. Ini langsung ya, kok ditanggapi? Ya cerita sikit kok ditanggapi kepiye lho, krungu ceritane kok nanggepi. Oh ya, oke siap.
untuk pelaksanaan pengambilan tadi untuk video pembelajaran kaitannya dengan refleksi yang dilaksanakan di LMS ya, kaitannya dengan aksi nyata itu yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya melakukan pembelajaran seperti biasanya, kaitannya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu menurut saya, berhubung siswa di sekolah satu dengan yang lain pastinya juga berbeda. Ini tadi juga ada kendala kaitannya dengan peserta didik yang satu kelas hanya 8 anak, tetapi ada yang tidak berangkat, jadinya ya ada kendala sedikit. Untuk mengantisipasi ya tetap dilakukan pembagian kelompok secara mandiri, yaitu 3 dan 4. Selanjutnya dalam proses pembelajaran sudah dilakukan dengan proses yang sudah ada, kaitannya dengan TPACK juga sudah dilaksanakan, pengondisian anak juga sudah, menyampaikan materi yang sebelumnya dan materi yang akan diajarkan juga sudah dilaksanakan. Katanya dengan pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu kaitan dengan itu, yaitu 3 tahap, what, what, dan what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1, yaitu untuk menyentuh 3 tahap refleksi. Refleksi tentang aktivitas pola gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap bola kecil, yaitu di kelas 4. Katanya dengan 3 tadi mengenai bots dalam proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap bola. Tindakan yang pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar melempar dan menangkap bola kecil, yaitu ada 3 dengan bola melambung, bola mendatar, dan bola menggelinding atau menyusur tanah. Selanjutnya dalam proses pembelajaran juga tidak lupa saya berikan LKPD setelah melaksanakan atau melihat materi yang sudah saya berikan melalui video yang sudah saya putarkan, serta mengajak siswa atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kaitannya dengan video yang sudah mereka lihat. Dalam hal ini, dalam proses pembelajaran yang dilakukan, mungkin kaitannya dengan tingkat pemahaman peserta didik itu berbeda-beda. Maka dalam proses ini saya sebagai guru juga harus memancing, karena kalau tidak ada dengan pancingan kata atau apapun, anak-anak itu seperti tidak mau mengucap. Mungkin biasanya itu kalau dalam proses pembelajaran tidak direkam video, mereka mau untuk melakukan, tapi kalau seperti sudah direkam itu kadang ada malu-malu seperti itu, sehingga harus ada pancingan-pancingan. Selanjutnya dalam proses pembelajaran di lapangan, saya melakukan pembelajaran itu
pemanasan itu tidak menggunakan stretching, tetapi melainkan dengan pemanasan dengan permainan. Permainannya seperti yang sudah saya laksanakan pada waktu PTM itu, rusa dan pemburu. Selanjutnya dalam proses pembelajaran kaitannya dengan latihan melempar, menangkap, itu saya lakukan dengan berbagai macam formasi. Seperti yang pertama, saya berikan kebebasan kepada peserta kaitannya bagaimana caranya untuk melempar dan menangkap. Selanjutnya saya berikan contoh bagaimana cara pelaksanaan yang benar pada saat melempar atau menangkap bola. Posisi tangan, posisi kaki pada pelaksanaan baik pada saat melempar maupun menangkap bola. Nah, setelah melakukan pembelajaran kaitannya dengan inti, yaitu melempar, menangkap bola, yaitu dengan melambung, mendatar, dan menyusur tanah atau menggelinding, saya aplikasikan dengan permainan tradisional kaitannya dengan pengaplikasian tadi untuk melempar, menangkap, dan yang menggelinding dan seterusnya tadi, yaitu dengan permainan boy-bainan. Setelah melaksanakan kegiatan inti, saya melakukan pendinginan. Nah, setelah melakukan pendinginan, saya berikan refleksi kepada peserta didik dan saya memberikan selembar tugas untuk mengerjakan, yaitu katanya dengan tugas tertulis untuk mengerjakan soal. Ada 5 soal kaitannya dengan soal pilihan ganda yang untuk mudah dalam proses pengerjaannya. Setelah itu, dalam proses selanjutnya saya memberikan gambaran untuk materi yang akan dipelajari di minggu-minggu ke depan. Selanjutnya saya melakukan itu yang ada di what, know what, dan so what tadi, kaitannya dengan apa yang sudah dirasakan selama melakukan atau mengikuti pembelajaran ini atau setelah memperoleh pembelajaran itu, dan bagaimana kaitannya dengan kegiatan pada pembelajaran hari ini, apakah dia merasakan senang atau apa itu dan seterusnya. Katanya 3 tahap what, know what, dan so what itu saya lakukan secara keseluruhan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam kaitannya proses pembelajaran ini mungkin ya, saya sebagai guru itu merasa anak itu seperti kurang percaya diri dalam pelaksanaan pembelajaran itu, kaitannya dengan saya mengaplikasikan itu 3 what, so what, dan know what itu dalam pelaksanaannya. Saya sebagai ada kata-kata pemantik dalam 3 tahap itu, dia itu masih merasa bingung katanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paling mungkin dia itu memahami, kok pembelajaran sekarang seperti ini ya, kok ada pertanyaan seperti ini ya, mau dikasih apa atau diapain itu saya juga belum tahu. Tapi mungkin karena belum keterbiasaan itu, mungkin mereka canggung. Untuk SEM untuk hari ini saya tidak laksanakan karena jumlah siswa itu hanya 7. Kalau 7 itu nanti saya melakukan SEM itu malah bingung sendiri. Karena peserta didik 7 kalau mau dibuat perlombaan itu nanti yang ikut siapa? Tidak ada.
Jadi untuk SEM tidak saya laksanakan. Untuk keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala sedikit, yaitu memori HP penuh. Nah itu. Dan untuk pengkondisian pengambilan gambar juga kurang maksimal karena saya sendiri, jadi bolak-balik untuk mengatur arah kameranya. Karena semuanya juga sibuk untuk kegiatan-kegiatan, untuk tugas-tugas, membantu tugas kepala sekolah dan mengajar sendiri-sendiri. Katanya dengan proses pembelajaran yang untuk refleksi atau aksi nyata pada kesempatan ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya agar memberikan motivasi kepada saya dan memberikan gambaran-gambaran pembelajaran yang lebih up to date dan pembelajaran yang lebih baik, mohon memberikan solusi atau pencerahan untuk saya kaitannya dengan pembelajaran yang baik untuk peningkatan mutu pembelajaran, katanya di tingkat sekolah dasar. Kalau di SMP saya kira lebih mudah karena sudah masuk ke teknik. Kalau di SD ini tahap-tahap belajar untuk keseluruhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh. Monggo yang menanggapi salah satu kakak-kakak atau langsung mau cerita yang lain. Nah, dilanjut dulu aja nggak apa-apa Kak yang mau cerita yang lain. Cerita. Yang kedua. Oke, aku ada cerita apa ya tentang pengambilan video kemarin itu. Aku nggak video pas untuk PPG. Tidak ambil ulang Kak kan? Enggak, aku wes ra mampu arek nggawe video nar kepiye. Alah, Tapi dikasih testimoni Kak Ani. PPG tinggal ngopi lulus kok ndak bingung. Ayo kan gawe videone kuwi lho Cah Bagus. Videone ya apa adanya lah seperti itu. Biyen ping 5 PPG. Pengondisian siswane iki kadang inget kadang enggak nek lagi di tag video wis kaya ngono kae bubrah mawut. Jadi apa adanya sesuai dengan pembelajaran seperti biasanya. Tapi anak-anak itu kalau direkam video sama enggak itu beda enggak Kak? Gimana Kak? Kalau anak-anak itu kalau direkam video itu biasanya beda apa enggak atau sama aja? Awal lagi manut aturan ya beda seriusannya gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang ngajak bercanda, ngajak cerita ya kembali seperti biasa. Namanya anak-anak kan mau mengutarakan apa yang mereka rasakan juga nek kancane cerita ngene iki ya sijine kudu ora melu cerita. Dadi malah do cerita-ceritonan. Dolanan engko pelajaran olahraga ya amburadul ngono kae. Engko nesunan. Nek kelompoknya tidak sesuai ya wen. Mawut. Ya. Sudah atau ya, belum? Ya sudah aku ngono ki wae Pak Dendi wae wis. Pak Dendi tanggapi Pak Dendi. Enggak Pak Dendi. Pak Dendi lagi sibuk nonton bola ya no iki. Karena suarane. Halo Kak Dendi. Ya. Ya, tanggapi Bos. Ya, sudah baik sekali tadi penyampaiannya. Ya, terima kasih. Ya Kak Andi tadi pripun Kak Dendi? Ya dari tadi Kak Andi dan Kak Rani tadi. Yang pertama Kak Andi terbaik tadi. Menyampaikan dengan secara runtutnya mengkondisikan siswanya. Suaranya hilang-hilang Kak Dendi. Cek. Oke.
Ya, tadi Kak Andi tadi sangat luar biasa, terbaik. Oke. Dalam Oke. penyampaian peserta didik menggunakan pertanyaan-pertanyaan menarik. Cek. Suaranya hilang-hilang. Kok sih delete? Tak gue kan. Headset. Monggo dilanjut dulu yang cerita, nanti Kak Dendi cerita terakhir. Kak Hakim dulu atau Kak Dendi udah siap? Halo. Oh ya, lanjut Kak Dendi kalau udah siap. Lanjut cerita aja Kak Dendi. Bercerita apa menanggapi nih Kak? Lanjut cerita boleh. Yang bercerita, ya. Oke, Baik. lanjut bercerita. Terima kasih pada saat pembuatan atau pembelajaran kita lakukan. Kebetulan baru tadi itu saya menggunakan tag. Dan pada saat saya apa kebingungan permainannya seperti kaki cek. Lanjut Kak Dendi. Suaranya hilang-hilang. Halo ya, lanjut. Ya, tadi materi berkaitan dengan kastang tadi. Yang pertama anak-anak itu masih merasa Suaranya timbul tenggelam Kak Dendi. wah, ini tersampur sama TV nih kayaknya. Oh iya. Cek. Udah pakai headset ya? Oke. Terdengar Atau dilanjut yang lain dulu Kak Dendi. Oh ya, yang lain dulu aja. Ya, monggo Kak siapa dulu? Kak Lukman, Kak Arif Rahman Hakim, siapa dulu? Kak Lukman, monggo Kak Lukman. Ya, terima kasih waktunya. Untuk penerapan pembuatan video yang saya lakukan, kemarin itu sudah saya buat hari Senin, Kak. Cuma karena kondisi itu HP kan ngeblank penuh. Jadi videonya nggak bisa dibuka. Saya pindahkan di laptop, malah nggak kebaca, nggak kedetek. Jadi HP-nya saya reset ulang lagi, biar bisa digunakan. Terus saya ngulang hari ini tadi, pagi tadi. Cuma untuk jadi kemarin udah terus tadi ulang gitu Kak Lukman? Kemarin itu kan pelaksananya kelas 5 Kak. Jadi hari ini tadi saya buat materi baru lagi untuk kelas 4 karena pelajaran ini kan kelas 4. Karena terkendala dengan HP yang digunakan untuk merekam itu. Jadi terpaksa saya ngulang lagi hari ini tadi. Terus untuk pelaksanaannya mungkin hampir sama dengan Mas Andi karena kemarin juga udah komunikasi untuk pelaksanaan pembuatan hari ini. Mak, yang saya lakukan untuk persiapan karena saya cari pembelajaran yang lebih sederhana karena kondisi saya juga masih pemulihan. Jadi dalam penerapannya itu saya memberikan pembelajaran berkaitan dengan lari jarak pendek Kak. Terus penerapannya juga ditambah menggunakan start jongkok. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran itu di awal saya sudah membuatkan video, kemudian anak-anak memperhatikan video cara untuk lari jarak pendek, start yang digunakan, apa-apa yang digunakan. Anak-anak sudah melihat video itu, baru anak-anak saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah pemanasan, anak-anak mengerjakan LKPD sesuai dengan video yang sudah diperlihatkan tadi.
terus dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu dipraktekkan per kelompok, baik dari dari pelaksanaan start jongkok, aba-aba, sama larinya diterapkan, terus kelompok yang lain memperhatikan, terus nanti habis itu dipraktikkan, terus nanti setelah dipraktikkan anak-anak itu saya ajak untuk berdiskusi dengan hasil dari kerja kelompok tadi, terus menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari kelompok lainnya. Jadi anak-anak saya ajak untuk bercerita, berdiskusi berkaitan dengan refleksinya itu, Kak. Terus setelah itu sebelumnya juga saya memberikan pembelajaran yang sedikit model SEM, tapi secara sederhana, Kak. Di sana saya ajak anak-anak untuk jadi peran sebagai atlet, sebagai starter, sebagai timer, terus sebagai tim juri. Itu anak-anak sudah saya libatkan karena anak sebelumnya juga saya perlihatkan videonya. Jadi anak-anak diterapkan langsung secara mandiri. Cuma untuk pelaksanaan tadi saya masih memberikan pengarahan karena tadi itu nggak ada persiapan, jadi langsung buat video, Kak. Bu, materinya saya ambil dari YouTube, karena kondisinya tadi kan ya kemarin udah capek-capek buat video, udah bagus untuk yang kelas 5. Kemarin tuh saya buat materinya permainan bola voli, latihan gerak dasar passing bawah dan passing atas, Kak. Cuma karena HP-nya lemot nggak bisa digunakan lagi, jadi reset ulang, Kak, untuk saya ulang ini tadi. Terus di akhir pembelajaran saya melaksanakan refleksi juga. Refleksinya berkaitan dengan kesalahan anak-anak ketika melaksanakan start jongkok tadi, mulai dari bersedia, bersedia, siap ya, terus ada umpan baliknya Kak Lukman juga gitu ya, Kak ya. Ya, gerakan tangannya saya melihat hasil dari pekerjaan anak-anak itu masih banyak yang sudah bagus, cuma ada beberapa yang belum bagus dalam pelaksanaannya karena mungkin anak-anak kelas 4 itu kalau nggak dikasih tahu dulu masih kalau lihat HP atau kadang sering selfie itu loh, Kak, ketika pembelajaran berlangsung. Jadi tidak fokus ke pembelajarannya. Jadi kalau dari awal sudah diberikan rambu-rambu dulu, mungkin anak-anak sudah paham untuk pelaksanaan. Tapi karena hari ini tadi saya mendadak mengingat waktu deadline-nya, Pak Andi juga tadi WA saya, mau dikerjakan kapan ya, saya langsung mengerjakan pagi tadi. Untuk refleksinya juga sudah saya sampaikan, untuk pembelajaran berikutnya sudah saya sampaikan juga ke anak-anak. Jadi untuk berikutnya mungkin anak-anak juga sudah bersemangat lagi untuk pembelajaran. Mungkin itu, Kak, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lukman. Ada tanggapan dari yang lainnya? Sudah bagus. Oke. Tambahan, Kak, mohon maaf. Oke, monggo Kak Lukman. Kekurangan yang pelaksanaan inti dari pembelajarannya itu kurang begitu lama, Kak, karena mengingat HP-nya tadi ngeblank lagi. Oh iya, jelas kepotong untuk pelaksanaannya itu saya potong. Kak, terima kasih. Oke, nanti saya cek coba ya, Kak ya. Terima kasih Kak Lukman. Oke, untuk yang lainnya monggo, mau siapa dulu? Kak Anissa, Kak Hakim atau Kak Metal yang mau bercerita terlebih dahulu, monggo. Kak Hakim, monggo Kak Hakim. Halo, halo. Ya, halo Kak Hakim, monggo cerita Kak Hakim. Dengar ya, dengar. Dengar Kak Hakim. Oh ya, terima kasih. Ini kalau belum mau bercerita ini. Harus saya bercerita Kak Hakim. Curhat mawon, nek curhat pripun? Oh iya, boleh Kak Hakim. Saya ini belum buat video ini, kemarin itu kan dapat tugas jelitaku dari hari Kamis. Jumat iya. Rencana Senin mau buat video, tiba Senin mah ada panen karya. Terus Selasa ini tadi pembagian kartu harus orang tua yang ngambil.
Jadi wali kelas wis ngenteni wali-wali yang datang. Besok pagi pengajian. Kemisnya sudah ujian akhir semester. Aduh, aku juga kok video ini kalau nggak pas pembelajaran boleh nggak? Boleh saja Kak, nanti misalkan mau hari yang lain atau misalkan di siang hari dengan misalkan kelas yang tidak, maksudnya kelasnya tunjukan dari Kak Hakim juga boleh seperti itu. Maksudnya mungkin Jumat sore kan, Sabtunya kan nggak ada ujian, paling nggak bisa ngambil itu. Boleh Kak Hakim. Boleh ya? Oh iya, terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Kak Hakim. Segera ya Kak Hakim ya. Insya Allah Jumat nanti Kak. Oke, siap. Monggo dilanjut yang lain. Kak Anissa atau Kak Metal, monggo. Halo Kak Metal, Kak Anissa. Maaf Kak, baru di jalan, belum bisa. Oh iya, oke. Kak Metal, halo Kak Metal. Kak Metal juga sama, baru di jalan ya Kak. Ini boncengan kok Kak Metal sama Kak Anissa ini. Oh iya. Baru balapan. Oh baru balapan, oke. Ya, baru survei tempat piknik. Oke, siap. Kak Dendi, Kak Rani, Kak Andi, Kak Lukman, monggo ada cerita tambahan atau tidak? Atau ada yang mau di-sharingkan di sini juga boleh. Sudah bagus Kak. Sudah bagus. Oke. Ya jadi tadi yang kayak yang disampaikan Kak Lukman tadi ya, yang terkait bukti karya itu kan nanti kakak-kakak sudah membuat video. Nah kalau videonya itu diupload di YouTube, nanti untuk bukti karyanya itu kita tinggal ambil dari YouTube itu, nanti linknya disematkan di LMS bukti karya besok Kak, kemudian bisa sekalian dipakai. Tapi kalau misalkan kok tidak diupload di YouTube, kemudian nanti yang berkenan di DE yang berkenan diupload itu modul ajarnya itu juga boleh. Jadi karena pilihan ya Kak, bukti karya besok itu yang diupload itu pilihan, jadi nanti yang ada atau yang sudah diupload di sini pun nanti boleh diupload kembali di bukti karya gitu Kak. Tapi kalau misalkan mau buat lagi, misalkan buat mau buat modul ajar lagi atau video lagi boleh, sangat baik pokoknya Kak. Jadi nanti terserah kakak-kakak mau produknya seperti apa. Itu Kak Lukman. Oh ya, tadi maaf, videonya hanya 1 jam, lebih sedikit karena memori penuh. Siap Kak Andi. Tapi itu sudah termasuk testimoni Kak Andi? Testimoni ya, katanya cuman saya menyampaikan tentang tadi 3 yang what tadi. Tapi sudah disampaikan ya Kak Andi ya? Sudah disampaikan, walaupun peserta didik malah kebingungan karena baru pertama apa gitu ya Kak Andi. Iya. Ya tidak masalah Kak Andi. Ya yang penting sudah ada videonya gitu ya Kak. Pokoknya semua yang dibuat kami apresiasi, karena memang kalau harus 70 menit itu mungkin memori HP-nya yang kalah, jadi kita maklum gitu ya Kak. Yang penting kakak-kakak sudah berusaha, nanti akan saya lihat dan koreksi lagi gitu ya Kak. Mungkin nanti kalau ada masukan saya akan sematkan di kolom komentar gitu ya Kak ya. Tapi sepertinya itu videonya hancur ya. Hancurnya pripun Kak Andi? Ya tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya? Ya pengennya itu berjalan seperti skenario yang saya inginkan, tapi kan mungkin ya kemampuan peserta didik atau gurunya ya cuma seperti itu. Tapi
peserta didiknya aktif toh Kak Andi? Ya, waktu dalam pelaksanaan dalam pembelajaran itu juga aktif. Katanya dalam pemanasan dengan game dan melakukan apa? Pelaksanaan cara melempar itu juga aktif. Walaupun kan kelas 4 ini, kelas 4 saya kira itu kelas 4 itu sudah fasih dalam lempar tangkap, ternyata juga belepotan Ternyata semua. oh iya. Kalau hasilnya kan hasil lemparannya kan tidak begitu bermasalah Kak Andi. Yang penting penyajiannya Kak Andi dan keaktifan peserta didik itu terpenuhi. Kalau misalkan anak-anaknya belum mampu, ya itu PR-nya kita. Gitu kan Kak Andi? Iya. Mungkin karena saya sudah ke situ itu kan dari kelas bawah belum disampaikan secara caranya bagaimana itu, katanya dengan saya itu dari kelas 3 itu sudah saya sampaikan, ternyata dari kelas 1 2 itu belum pernah kenalkan sama sekali. Oh iya, jadi masih belepotan itu tadi ya Kak Andi ya? Iya. Lempar tangkapnya. Tapi kalau walaupun belum bisa tapi mereka tetap mau kan Kak Andi, maksudnya Ya, mau bergerak terus mau belajar gitu tuh. betul. Itu Yang penting kan itu. sebagai nilai plusnya seperti itu. Mm-mm. Dalam proses Berarti kan pengerjaan LKPD maupun tugas yang individu juga sangat antusias. Peserta didiknya antusias. Berarti kan hanya dalam geraknya saja yang peserta didik belum mahir gitu toh Kak? Iya, ini seperti kata Kak Dendi ya, sekarang kan generasi stroberi itu katanya. Stroberi ya. Kelihatannya merah-merah manis itu ya Kak, ternyata. Tapi ditemuk melenyek katanya. Iya. Yang lainnya, Kak Rani mungkin ada tambahan apa Kak Rani? Kak, mohon Ya, maaf. Kak. Pok, bagus bisa Rana tambah-tambahan. Oke Kak Rani. Apa Kak Lukman? Tadi itu saya upload di YouTube kan nggak bisa, malah masih muter-muter. Terus saya masukkan di drive itu tadi belum dicek ya Kak ya. Nanti coba dicek ya Kak ya, minta Iya. tolong. Oke, Kira-kira siap. bisa dibuka Habis nggak? ini, habis ini nanti saya cekkan satu-satu apakah pekerjaannya bisa dibuka semua atau belum gitu ya Kak ya. Kemarin yang sempat saya cek baru punyanya Kak Santo, hari ini belum sempat ngecek karena tadi agak padat acaranya. Nanti habis ini saya cek satu-satu ya Kak, nanti saya kabari yang sudah ada dan belum adanya. Kak Lukman biasanya nggak bisa itu karena memorinya terlalu besar. Itu loh, berapa giga gitu loh, dikonvers lagi biasanya bisa. Sama kalau habis diupload itu biasanya memang tidak langsung terlihat Kak, jadi butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam nanti baru bisa terlihat gitu. Ya, teman-teman sudah kembali ke room. Oke, kita lanjutkan. Wes gulur Kak Lukman, itu marah nonton nih. Kode tengah wengi. Yang lainnya tadi sudah bercerita di breakout room ya Kak ya? Kakak-kakak yang lain? Sudah Kak. Iya, sudah. Oke, hasilnya pripun Kak Yudi, Kak Panji? Peserta didiknya seperti apa Kak Panji? Peserta didiknya ya bervariasi Kak. Jadi dari masalah Bu Erni bisa diselesaikan bersama-sama. Masalah Pak Yudi juga sebagai pencerahan kami, sebagai senior-senior juniornya. Pak Santo juga bisa memecahkan masalahnya dari masalah kami semua. Oke, jadi saling berbagi ada bisa ini ya Kak ya, bisa menambah pencerahan itu ya Kak ya.
Nggih. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah saling berbagi. Kemudian kita lanjutkan gitu ya Kak ya. Kita lanjutkan dulu di PowerPoint-nya. Saya share screen dulu sebentar. Nanti di sini kita berdiskusi Kak. Saya akan kopikan, nanti di sini kakak-kakak akan kembali lagi bermain dengan Figma. Nanti kakak-kakak menuliskan peran guru dalam pembuatan aksi nyata kakak-kakak itu apa, dan peran murid dalam pembelajaran yang kakak-kakak laksanakan pada pembuatan video. Nah, ini link Figma-nya saya akan bagikan di sini Kak. Ya, monggo silakan coba dibuka dulu Kak link Figma-nya apakah bisa atau belum. Monggo dicek dulu. Di sini tak bukakan dulu link Figma-nya. Oke, apakah sudah terlihat Kak? Bisa dibuka kakak-kakak? Loading, oke siap. Nanti kalau sudah terbuka, silakan langsung diisi ya Kak. Di sini pertanyaannya apa peran guru dan peserta didik dalam pembuatan aksi nyata. Nah di sini peran guru nanti disampaikan di sebelah kiri, kemudian untuk peran peserta didiknya di sebelah kanan gitu ya Kak ya. Pakai seperti biasa Kak, pakai ini. Pakai ini, kemudian nanti ditempelkan di sini warnanya suka-suka kakak-kakak. Gitu ya Kak ya. Apakah sudah bisa? Kak Yudi, Kak Panji? Loading. Woi. Loading, oke. Dicoba dulu Kak, sambil kita tunggu. Besok hari Gol, Dek, 7-0. Gol. Gol, bro, gol. Indonesia yang satu Kak. Wow. Indonesia 0 atau 1? 1. Alhamdulillah. Lawan mana toh Kak hari ini Kak? Harap. Arab, oke. Sudah bisa belum Kak? Belum. Masuk ke Figma ini bagaimana ini? Kak Andi sudah bisa? Nah, ini sudah disematkan di grup di chat ini Kak. Sudah bisa belum Kak? Yang sudah bisa langsung dikerjakan Kak. Monggo Kak Andi sudah masuk. Anonymous itu siapa? Kak Lukman. Siapa lagi? Yuk, silakan langsung diisi Kak peran guru atau peran kakak-kakak kemarin ketika pembuatan video aksi nyata kemarin itu apa, kemudian peran peserta didiknya apa. Monggo dituliskan. Dituliskan 5 menit ya Kak, saya tinggal ke kamar mandi sebentar. Paling gede ki piye iki ya? Ditarik aja Kak, digeret pojoknya terus ditarik ke bawah. Bisa nggak? Bentar Kak, tak cekkan. Yang mana Kak Andi? Ini, yang kuning ini. Oh, ini. Kuning, kecil sekali ya Kak ya? Ya. Sebentar Kak, coba tak ini Kak. Kok raiso ya Kak ya? Small. Kak, punya saya kok nggak bisa ya muter-muter ini, nggak bisa buat ngetik-ngetik ya. Ya, ditunggu Kak. Siapa Kak Lukman?
Aku ora tahu iso. Ya, yang bisa-bisa Kak. Tak coba kan mau kok ora iso ya. Kegedean ya Kak Andi ya. Ini nulisnya Iya. pakai apa? Nulisnya Kak lewat apa Kak? Hah? Nulis apanya Kak? Apa ini? Kok gede Ambo. banget? Kak gede banget Kak Andi. Tak. Ini mau Kak lewat apa ini? Apanya? Nulisnya kok nggak bisa nih buat itunya papernya tuh. Udah geser. Oh ini pakai yang kuning ini Kak. Kuning ini, bawah ini. Mana? Kuning ini loh Kak, di bawah ini. Lihat Kak, ini yang ini. Nggak ada ya Kak? Iya, sebentar. Ini loh Kak Lukman, yang ini. Hah? Ini pakai yang ini diklik nih. Ini. Cuma nggak kelihatan, Gitu. tak punya saya tuh nggak bisa sampai bawah ya. Oh, nggak bisa. Wah. Ya, Masuk Kak, ini nggak bisa kelihatan kok ini Kak. Iki. Bentar. Nggak kayak biasa nih. Dari coba. Nggak kayak biasa. Coba Aku jangan tahu iso. Tuh, Kak Andi menutup yang lainnya. Oh, iso. Oh, bisa. Mas Andi kan aku KR nih mana ini? Belum jadi menulis KR nih. Kak Andi ini siapa ini? Kak Andi kok double Kak Andi? Ini Kak Andi. Double Kak Andi. Tak hapus. Nah, Kak Tri ini. Saya. Ya. Yes, tak nulis. Nulis piye iki? Langsung nulis. Pakai Wale teks gede ini, nang Kak. raken noy. Gimana Kak Andi? Yang ini lagunya loh. Oh, ini yang Yang- sebelah sini. Ah. Oke, sebentar. Coba Kak Andi. Nah, Kak Andi kok susah. Mbah ra iso aku kuwi kepiye? Bentar Kak Andi. Nah, coba Kak Andi. Punya saya nggak bisa sampai kotak bawah ini Kak, nggak ada ya. Mah login itu piye? Iya, harus login soalnya Kak Lukman. Kalau nggak login memang nggak bisa. Buat login nggak bisa ya Kak. Nggak bisa buat login. Ini piye coba. Oh, punya Kak Andi jadi gede banget. Biar kelihatan nih. Oh ya. Ambon aku ra iso nulis. Tak pindahin nang njaba siki. Baterainya fast. Ya, yuk dicoba dulu. Kak Tri pakai yang ini, Kak Tri. Pakai yang ini. Yang mana? Ya, one lar nulis piye? Hilang. Ini pakai yang ini. Yo. Ya, coba Kak Tri diteruskan itu Kak Tri. Nah, ini. Itu iki kok aku ra iso iki piye iki? Ini Kak Tri pakai yang ini. Ini bisa ini. Itu apa dalam waktu gimana itu? Ini pakai ini nggak apa-apa Kak Tri yang tak ini. Ya. Pakai Nulis pakai piye? yang ini. Tinggal ditulis saja Kak. Iso kuwi nulis aku. Ya, tinggal ditulis di sini nggak apa-apa Kak Tri. Ya tak serok tak gede. Oh, bisa. Ini tulis di sini. Nah, tulis di sini. Siap. Ya. Mbak ilang neh. Tuh Kak Tri. Nah. Wow. Ya tak tulis. Iki kok mang perno iki piye iki? Ini udah bisa kok Kak Tri itu. Iki ada gambar itu, gambar wong guyu anu Gambar api apa? barang itu gimana? Enggak usah langsung diklik-klik aja Kak Tri, nanti terus bisa nulis di dalamnya. Oh iya. Bismillah. Ya. Oh iya bisa. Oke, gitu. Ora iso, Mbak. Bisa Kak Tri. Dicoba Ini dulu. Diklik 2 kali Kak Tri, diklik 2 kali dulu baru diketik. Yo ya aja. Ya. Loh, wis ketok. Oh, Silakan diisi dulu ya Kak, saya tinggal ke kamar mandi sebentar. Yo, iki kepiye meneh?
Mbak ora iso. Guling-guling. Tak gedhekke, Den. Ya. Oke. Tek ku piye kuwi tulung? Wis manut aku pokoke. Ora iso nulis jajal. Mas aku ora iso nulis. Wah, Dadah. Oke, kita baca seadanya dulu ya, Kak ya. Untuk yang pertama, peran guru menurut Kak Andi itu sebagai peran guru dalam pembuatan aksi nyata adalah sebagai fasilitator serta inspirasi dan motivasi bagi peserta didik serta pembimbing yang setia, yaitu sebagai guru mempesona. Oh iya, Kak Andi mempesona ya, Kak Andi ya? iya dong. Ya, sip Kak Andi. Oke, terus Selalu dinanti peserta didik. Oh, selalu dinanti peserta didik ya. Kalau nggak ada PJOK pasti ditanyain ya, Kak, kapan olahraga lagi Pak Guru gitu ya, Kak ya? Ya. Guling-guling. Ya, itu yang saya rasakan Kak Andi di SMK itu kan kelas 12 itu tidak ada PJOK. Jadi saya kalau ketemu kelas 12 itu pasti ditanya, "Bu, kapan kelas 12 olahraga lagi?" Gitu pasti kayak gitu Kak Andi. Oke, menurut Kak Dendi, peran guru dalam pembuatan aksi nyata adalah sebagai fasilitator serta inspirasi dan motivasi bagi peserta didik. Ini nurun Kak Andi nih. Peran peserta didik. Yang mana Kak Lukman? Ini. Kak Erni lagi, bukan? Ya punyanya Kak Lukman mana sih? Ini. Ini nggak bisa digedek, ini kepiye malah ketemu bubar ya. Ini punya siapa ini? Ini punya siapa? Ini punya Kak Lukman bukan? Pan ini lagi ngetik kira dadi Kak iki Kak. Laptop memang ngeblank ya Kak. Mana Kak punya Kak Lukman? Paling saya nggak pakai laptop. Minjem ya laptop sekolah lagi. Oh ini punya Lukman, ini ada Kak Lukman ini. Kak. Bisa dibesarkan nih, dibesarkan. Tuh, udah. Terlihat belum? Sudah tak besarkan itu. Ini langsung nulis ya Kak. Lah kok iso rasa nulis? Laptop pejen pakai HP gitu loh. Pakai HP bisa, Kak. Menurut Kak Erni juga sama, peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian untuk peran peserta didik sendiri ini diwakilkan bertiga lagi ya Kak ya. Kak Andi, Kak Dendi, dan Kak Erni. Peran peserta didik adalah sebagai pelaku utama serta pembelajar aktif. Kemudian menurut Kak Dendi, peserta didik sebagai pemeran utama dalam melakukan pembelajaran sesuai materi yang diberikan oleh guru. Kemudian Kak Lukman sudah bisa mengetik, kita tunggu dari Kak Erni. Peran peserta didik, ya Kak Mutohar juga sedang mengetik. Oke, Kak Mutohar, monggo diketik dulu, saya tunggu. Untuk peran peserta didik menurut Kak Erni sebagai pusat dari pembelajaran mencapai potensinya. Oke. Kemudian Kak Lukman, peserta didik sebagai objek atau peran utama dalam pembelajaran aktif. Kak Mutohar, OTW mengetik. Kita tunggu sebentar. Oke. Ya, Kak Lukman menuliskan peran guru. Oke.
Oke, menurut Kak Lukman, peran guru sebagai fasilitator atau sebagai fasilitator. Peran guru menurut Kak Mutohar yaitu sebagai fasilitator. Kemudian peran peserta didiknya Kak Mutohar belum mengetik OTW, Kak Lukman juga OTW mengetik. Sakura iso, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ini diwakilkan yang bisa-bisa, Bu. Peran guru menurut Kak Lukman juga sama sebagai fasilitator dan motivator. Oke. Kita lanjutkan ya, Kak ya. Sebentar. Bangnya tuh nggak tahu pas ya. Wah rame bal-balane kuwi ajake. Aduh, sampingi malan. Boleh, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Mana? Ini ya. Oke, kita lanjutkan, Kak. Untuk selanjutnya kita stop sharing. Kita sudah wakilkan ya, Kak. Jadi kita tahu bahwa guru dalam pembelajaran itu sebagai fasilitator serta motivator dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik itu sebagai pelaku atau pemeran utama dari pembelajaran yang kita kemas atau yang guru kemas. Itu kemudian kita lanjutkan di PowerPoint-nya, Kak. Jadi kita masih ada diskusi satu lagi, kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan aksi nyata. Kemudian solusi apa yang ditawarkan. Nah, di sini kakak-kakak menganalisis kembali apa saja dukungan, hambatan, dan tantangan ketika melaksanakan aksi nyata yang kakak-kakak laksanakan hari ini atau kemarin, kemudian solusinya apa. Nah, di sini saya sharekan Google Doc lagi, Kak, sebentar. Oke, saya sharingkan Google Doc. Apakah bisa dibuka? Coba dicek ya, Kak, ya ini, Kak. Apakah bisa dibuka, Kak? Google Doc-nya. Analisis ini. Ya. Ya, analisis dukungan, tantangan, hambatan saat melaksanakan praktik aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Nanti dituliskan, terserah kakak-kakak mau pilih nomor berapa, ada 1 sampai 14. Silakan kakak-kakak pilih sendiri mau di nomor berapa. Dituliskan di situ. Sebentar saya sharing dulu. Seperti apa tampilannya. Ya, tampilannya seperti itu, Kak. Sebentar. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada nomornya ya, Kak. Ada nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan seterusnya. Silakan kakak-kakak pilih salah satu, kemudian nanti dikasih nama, instansinya atau sekolahnya kakak-kakak mana, kelas sasaran yang kakak-kakak buat dalam video pembelajaran itu kelas berapa, capaian pembelajarannya apa, kemudian dukungan, tantangan, hambatan, serta solusi dalam pembuatan aksi nyata itu apa saja yang sudah kakak-kakak temui. Monggo silakan diisi, Kak. Itu 1 sampai berapa itu, 10 atau berapa itu sama atau berbeda atau itu? Sama semua. Kak Andi pilih salah satu, Kak Andi. Dukungan, tantangan. Kak Andi pilih mau di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yang penting tidak tabrakan dengan yang lainnya. Itu ya, Kak ya. Jadi yang penting semuanya kebagian gitu, Kak. Yang penting semuanya kebagian.
Tidak ada yang double. Oh, Kak. Yuk, nulis di mana itu kita? Ya, misalkan Kak Tri mau di nomor 1, nah silakan di sini dituliskan Kak Tri. Namanya Kak Tri, instansinya, kemudian kelas sasarannya, capaian pembelajarannya, kemudian dukungan, tantangan, hambatan, solusi. Silakan dituliskan, Kak. Itu saya bisa masuk nulis di situ. Iya, bisa. Kak Tri ditulis di nomor 1 ini nggak apa-apa Kak Tri, nanti biar yang lainnya di nomor yang lainnya, di nomor bawahnya. Kak Tri di atas sendiri sini boleh. Apa nih? Nomor 1 ditulis nama Kak Tri Rahayu, terus instansinya SD mana gitu Kak. Itu nggak bisa ya Kak? Nulis nih, Kak. Aku harus nulis gimana ini? Ditulis biasa Kak. Ini aku nggak bisa nih. Saya masuk di mana ini? Langsung nulis nggak bisa nih. Terserah. Saya pakai HP belum bisa. Oh ya. Kenapa kok belum bisa Kak Andi? Ya, itu harus aplikasinya atau paper? Ya download aplikasi dulu Pak katanya. Oh iya. Mbak. Aku nggak bisa masuk untuk nulis ya. Kalau masuk nanti langsung bisa nulis Kak Tri. Masuk lewat piye? Diklik yang tadi klik nggak bisa tuh Kak. Lu tak buka ya. Coba Kak Tri. Nggak bisa nih piye. Ding dong. Coba lagi Kak Tri. Mungkin kalau ini bisa, kalau tadi nggak bisa. Ya. Oke Kak Tri, silakan. Monggo kakak-kakak yang lain boleh pilih nomor berapa yang tidak tabrakan dengan yang lainnya. Langsung diisi saja dukungan, tantangan, hambatan, serta solusi dalam pelaksanaan aksi nyata kemarin. Coba silakan. Kalau mau anaknya panah ya Kak. Maaf. Ini kok anaknya mau panah. Tinggal ditulis gini aja Kak Tri. Nah, dilanjutkan Kak Tri, diklik itu. Ora iso ya, nggak beneran. Ora iso nulis di situ. Set. Bisa di paling atas sendiri Kak Tri, dicoba dulu. Ya. Ding dong. Kancane do endi ya? Ini Kak sudah di nomor 5. Kak Yudi sudah di nomor 7. Saya belum ya. Siapa? Kak Yudi sudah di nomor 7. Tak tulis di sini. Oke. Kak Erni di nomor 11. Oke. Lanjut Kak, yang penting tidak bertabrakan. Nanti yang belum bisa nanti menyusul ya Kak, nanti tak kirimkan di grup sini Kak. Nanti biar di grup enak diisi. Nanti biar bisa diisi linknya. Oke. Ya betul. Kalau yang belum bisa. Yo aku rung iso tenan. Set. Nah, baru ini kali. Yo ora iso. Iya Kak. 2, 1. Wah, nomor loro siji Panggi, Dendi 3. Iki kepiye kok ketutupan iki ya Allah ya Rabbi. Silakan Kak Santo di nomor 14. Kak Erni nomor 11. Kak Sandi yang baru bergabung, silakan diklik linknya. Tak ini lagi ya, yang baru bergabung silakan diklik link Google Doc-nya. Nanti kakak-kakak pilih salah satu di nomor berapa terserah, yang penting tidak tabrakan dengan kakak-kakak yang lain. Kemudian diisi terkait hambatan, tantangan, serta dukungan solusi saat pembuatan aksi nyata.
Oke, monggo Kak Sandi bisa dimulai. Ini Kak Lukman cepat sekali, sudah hampir selesai. Ini bisa lebih dari satu ya Kak, misalkan kok ternyata dukungannya tidak hanya dari peserta didik saja, misalkan nanti dari yang lainnya juga bisa dituliskan, kemudian tantangannya misalkan cuma ketemu satu juga boleh, satu. Jadi silakan ditulis sebanyak-banyaknya yang kakak-kakak temukan saat pembuatan aksi nyata. Man, aku untuk kowe wae, Man. Podo kayak podo wae. Podo kabeh, nanti copy paste semua nanti. Kalau pas juga kelas 4 ya. Karena tak iki nunggu kowe iki malan. Nunggu Kak Lukman. Ya, silakan sesuai yang kakak-kakak laksanakan di sekolah ya Kak ya. Nganggo HP angele ra mekakat e. Jol ke laptop bae kuwi. Laptop KO iki, baterainya entok. Lan bocah. Ya. Kak Andi masih di rumah sakit Kak Andi? Udah. Ini masih di rumah selatan nih. Oh, sudah sehat Kak Andi, ibunya? Oh, masih sama nih. Pemulihan. Oh iya. Semoga lekas sehat ya Kak Andi ya. Amin, amin. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak Panji di nomor 2. Oke. Masih bingung ya nulisnya. Ya. Sambil jalan Kak. Oh ya, ya. Dukungan. Ini mah tulisannya aplikasi tidak mendukung, cuma mati ya aplikasinya. Ya nanti dibuka pakai laptop Kak Panji. Oke. Besok wae kirim ke pos. Ya. Isa apa nangko? Iso tuku perangko sik.
Andi belum lanjut mengetik Kak Andi. Kak Video menghilang ini. Oke, Kak Anissa, oke. Kak Erni. Tanya ya Kak Fendi ya. Iki lek ngopi nang ndi lho mbok digolekke aku ya iki. Ya Kak Lukman lancar sekali. Ini sesuai kenyataan soalnya Kak Lukman ngisinya kayaknya. Itu Kak Anissa juga sudah. Iya, ini sesi curhat ini Kak. Lukman sangat sekali ini curhatannya. Wis. Banyak Katane loro. Tambah polisi wis dan terbaik brosot. Terbaik ya. Nah, kayak lanjut terus. Kayak ada auto ketiknya ya Kak Dedi ya. Oh. Wis dikancane iki di andani carane. Cemerlang ini Kak Dedi. Jenenge Anonymous Dragon. Pokok tinggal kopas ya Pak. Gampang. Tinggal kopas katanya. Ayo iki kabeh iki pengen tunggu jenengan ora padha kabeh. Kopas itu gelis ya. Pokoknya tinggal disesuaikan. Tinggal disesuaikan. Wah, elok iki. Kak Anissa juga sudah direktureng tuh. Kak Sandi nih dia Kak Sandi iki. Oh Kak Sandi itu baru mau menulis tadi hilang loh ya. Sinyalnya kayaknya datang dan pergi. Kak Yudi juga sama hilang. Kak Yudi sibuk. Kak Anissa juga sudah banyak. Kak Anissa lengkap sekali sama kayak Kak. Oh Kak Erni lengkap ini juga. Ini Kak Erni iki. Kak Erni sudah banyak ini. Ini ya satu juga sama ini Kak. Apakah Kak Erni? Gelombang satu yang ngisi kayak gini enggak? Sama. Untuk kancane sik wingi wae. Kalau punya linknya Kak. Yo. Mendorong siswa lebih mandiri dalam sesuai yang di ini aja Kak, yang ditemui saat tadi pembuatan aksi nyata Kak.
Lah, mah digoleki putu. Oke, Kak. Mendorong siswa. Sambil dilanjut ya, Kak ya. Oke, silakan nanti yang belum selesai kakak-kakak nanti bisa dilanjut. Ini Kak Lukman sepertinya sudah. Oh, masih OTW, masih banyak ngetiknya. Kak Erni tadi juga sudah. Kak Anissa juga masih OTW. Pokoknya nanti yang belum selesai nanti dilanjutkan ya. Kak Erni nggih. OTW sedikit lagi, oke. Nanti dilanjutkan. Nanti saya tunggu hasilnya. Kemudian kita lanjutkan ke PowerPoint-nya dulu, Kak. Jadi sudah seperti yang diceritakan tadi ya, Kak, hampir sama kayak Kak Lukman juga hambatannya kayak memori HP-nya kurang atau penuh gitu ya, Kak. Tadi di sini juga Kak Lukman sudah menyampaikan di hambatan, solusinya juga sudah disampaikan. Nanti kakak-kakak yang lain harapannya juga sama, disesuaikan saja dengan pelaksanaan aksi nyatanya. Kemudian saya lanjutkan ke PowerPoint-nya, Kak. Nanti yang belum selesai bisa dilanjut setelah sesi ini. Oke, kakak-kakak, jadi dari hasil diskusi kita hari ini, kakak-kakak sudah bisa menganalisis dan memetakan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang kakak-kakak hadapi saat melaksanakan aksi nyata. Kemudian kakak-kakak juga sudah bisa menyampaikan solusi atau mencari solusi untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui. Kemudian kakak-kakak juga sudah dapat mengisi melalui Google Dokumen yang disediakan seperti yang tadi disediakan. Nanti yang belum selesai silakan untuk diselesaikan lebih lanjut. Kemudian kakak-kakak tadi juga sudah memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik aksi nyata seperti yang disampaikan Kak Panji tadi. Jadi dari cerita kakak-kakak tadi saling berbagi, ada beberapa pencerahan gitu ya, Kak, untuk kakak-kakak yang lain. Jadi ketika ternyata di sekolah saya itu juga ditemui hal yang sama, ternyata solusinya mungkin bisa diterapkan juga seperti itu. Kemudian kakak-kakak juga sudah bisa memahami konsep yang diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Jadi peran guru dan peran siswa dalam pembelajaran itu seperti apa, kakak-kakak sudah memahami, sehingga tadi yang seperti yang digambar ini tadi ya, Kak, jadi kita itu sudah tidak seperti dulu yang guru sentral atau guru yang memandu gitu ya, Kak, jadi sudah dibalik, walaupun kita ngasih instruksi, tapi instruksinya seperlunya saja, kemudian yang aktif adalah peserta didik kita. Nah, seperti itu karena sekarang sudah diganti bukan guru yang sebagai senternya, tapi peserta didik adalah senternya atau peserta didik sebagai pusat pembelajarannya, gitu ya. Jadi yang aktif adalah peserta didiknya. Seperti itu ya, Kak ya. Terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Sudah selesai ya, Kak ya. Sesi berbagi kita pada malam hari ini sudah habis, sudah selesai, dan alhamdulillah sudah menyampaikan hasil aksi nyatanya. Bagi yang belum tadi Kak Hakim, silakan untuk menyusun videonya, nanti disesuaikan dengan modul ajarnya. Silakan segera di tag video saja Kak Hakim, tidak harus di pembelajaran Kak Hakim, karena kita tahu sekarang sudah di akhir semester, jadi sudah mau pelaksanaan asas, jadi monggo nanti Kak Hakim sesuaikan saja mau tag videonya kapan, kalau bisa secepat mungkin dan segera, karena takutnya nanti LMS kita segera ditutup gitu ya, Kak ya. Siap. Hakim ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan melaksanakan Google Meet lagi itu di hari Kamis dan Jumat. Dan itu 3 JP dua-duanya. Silakan kakak-kakak kita siapkan mau
mau Google Meet-nya jam berapa. Tapi diusahakan kalau 3 JP itu kita jangan di malam hari seperti ini ya Kak. Jadi kalau bisa nanti kita di siang hari atau pagi hari saja untuk Google Meet gitu Kak. Hari Kamis besok mungkin kalau Kamis pagi pripun Kak? Atau malah Kamis siang saja? Ini nanti kita bahas. Iya, agak jarang saya. Berarti kita pagi saja ya Kak. Mungkin kita usahakan nanti Kamis dan Jumat itu Kamis pagi atau Ya. Ya, karena kalau kita mau di siang hari biasanya kakak-kakak sudah banyak ada acara. Kalau di malam hari juga sama. Nanti kalau 3 JP kita terlalu malam sekali gitu ya Kak. Jadi kita diusahakan nanti kita kita usahakan jilidnya pagi aja karena 3 JP semua dua-duanya. Kemudian untuk LMS-nya yang masih kurang atau penguploadan video dan modul ajarnya yang masih kurang mohon segera dilengkapi. Nanti akan saya petakan malam ini siapa saja yang sudah dan belum mengerjakan biar besok bisa disusulkan gitu ya Kak ya. Ya. Yang kurang. Oke. Ditunggu sampai besok pagi Kak. Siapa saja yang belum dan sudahnya. Nanti punya Kak Lukman juga akan saya cekkan apakah videonya sudah bisa dilihat atau belum ya Kak Lukman ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, kita sudah di penghujung sesi. Terima kasih untuk tatap maya pada malam hari ini. Walaupun malam kita masih semangat itu ya Kak ya. Dan walaupun walaupun banyak yang tidak on cam, tapi alhamdulillah kakak-kakak tetap aktif, tetap fokus untuk mengikuti Google Meet pada malam hari ini. Monggo salah satu. Duh, kok hilang? Kakak-kakak untuk dipimpin berdoa untuk pembelajaran kita pada ini. Ya. Halo. Salah satu memimpin berdoa Kak. Baik, rekan-rekan. Halo, Kak Tri mau dipimpin berdoa boleh? Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Pertemuan malam hari ini, mari kita tutup bersama dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Semoga ilmu yang kita dapat malam ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir, yuk, nganu. Doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Tri yang telah menutup pembelajaran. Ditutup kakak. Ke on cam. On cam. Kim, Kak Panji, Kak Erni. Boleh, San. Aku berapa bulan? Yo, halo. Kok sinyal saya jelek kayaknya ya Kak. Monggo salah satu bisa tekan video Kak. Monggo Kak Rani. Satu. Oh iya. Ya. 1, 2. Mas Hakim mimen ya. Emang karehangan Pak. Pak Dendile mendelik kurang. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah melaksanakan Google pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Saya selamat. Batri. Ye. Batri. Tanggal 3. Ya mau disan tak fotone ra kena pisah